Hey hey hey, welcome back to Ira Class. Jadi di episode hari ini kita bakal bahas mengenai regulasi dan kebijakan ekonomi media nih teman-teman. Apa sih regulasi dan kebijakan ekonomi media itu? Nah, jadi regulasi dan kebijakan ekonomi media di Indonesia merupakan aspek yang penting nih teman-teman untuk mengatur interaksi antara media, pemerintah, dan juga masyarakat. Regulasi dan kebijakan ekonomi media mencakup berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur operasional media massa nih teman-teman. Dan ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan media dan tanggung jawab sosial. Next, kita bakal bahas mengenai regulasi media. Jadi, regulasi media adalah kontrol dan pembinaan terhadap media massa oleh pemerintah dan lembaga terkait yang diatur dalam hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi kepentingan umum, mendorong persaingan yang sehat, serta menetapkan standar teknis. Nah, regulasi ini mencakup berbagai jenis media, termasuk pers, radio, televisi, film, musik rekaman, dan platform digital. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan regulasi media. Di sini tujuannya ada 3, yaitu menjaga keseimbangan, mendukung persaingan sehat, dan juga melindungi kepentingan publik. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Jadi maksud dari ini adalah memastikan keseimbangan antara kebebasan negatif, yaitu seperti hak untuk berekspresi, dan juga positif seperti akses informasi bagi masyarakat. Selanjutnya, mendukung persaingan sehat. Di sini maksudnya adalah untuk mencegah praktek monopoli dan memastikan keberagaman suara dalam media. Lalu ada melindungi kepentingan publik. Di sini itu maksudnya seperti mengatur konten yang disiarkan agar sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Next, kita bahas mengenai kebijakan ekonomi media di Indonesia. Di sini ada 4 kebijakan nih teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di undang-undang ini mengatakan mengatur tentang hak dan kewajiban pers serta perlindungan terhadap jurnalis. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di sini mengatakan untuk mengatur penyiaran televisi dan radio serta izin penyelenggaraan siaran. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di undang-undang ini mengatakan untuk mengatur transaksi elektronik yang juga mencakup distribusi konten digital. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Di undang-undang ini untuk mengatur persaingan usaha di bidang media untuk mencegah monopoli. Lalu Presiden juga mengeluarkan peraturan terkait media nih teman-teman. Salah satu kebijakan terbarunya adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi perusahaan pers dalam menghadapi disrupsi digital. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan keadilan dalam distribusi konten serta mendukung keberlanjutan bisnis media tradisional di era digital. Nah, selanjutnya siapa saja sih regulator media di Indonesia? Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada Dewan Pers, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, lalu ada Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, masing-masing lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan regulasi serta menjaga agar industri media beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita bahas kebijakan media dalam konteks global. Dalam konteks global, kebijakan media juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan interaksi antar negara. Kajian-kajian menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menghadapi regulasi media agar sesuai dengan dinamika digital saat ini. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan meliputi kebebasan berekspresi, desain institusional, kebijakan media, serta tantangan yang muncul akibat transformasi teknologi.
Nah, tentu saja regulasi media juga tidak luput dari tantangan. Di sini tantangannya ada 3. Yang pertama, adaptasi terhadap teknologi baru. Perkembangan teknologi digital memerlukan revisi regulasi agar tetap relevan dengan cara orang mengakses dan berbagi informasi. Yang kedua ada deregulasi versus dengan regulasi. Di beberapa negara, terdapat pertarungan antara upaya untuk mengurangi regulasi atau deregulasi dan kebutuhan untuk menjaga kontrol atas konten media. Nah, yang ketiga ada self-regulation. Banyak negara mendorong self-regulation di mana pengelola media bertanggung jawab atas konten mereka sendiri. Namun, ini sering disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi politik media. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah regulasi dan kebijakan ekonomi media sangat penting untuk memastikan bahwa media beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi yang jelas diharapkan dapat tercipta lingkungan media yang sehat, adil, dan beragam sekaligus melindungi kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Ya, udah selesai nih Ira kelas hari ini. Jadi gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum mengenai materi kita hari ini? Yaitu regulasi dan kebijakan ekonomi media. Semoga Ira kelas hari ini bisa bantu teman-teman lebih paham ya tentang regulasi dan kebijakan ekonomi media. See you in the next episode guys. Bye-bye.